Memasuki hari ke-5, tanggal 27 Maret. Ini jam 3 sore. Sebelumnya kita habis lihat panda ya guys, tadi pagi. Sekarang kita sudah pindah tempat nih guys. Kita mau lihat gunung. Gunungnya namanya Xingchen. Ini merupakan budaya dari UNESCO ya. Peninggalannya nih udah lumayan lama. Jadi di situ bakal ada pemandangan. Dan kalau ke atas tuh kita bisa naik kuil. Dan ini kita jalan dari Chengdu ke sini tuh naik mobil ya, 1,5 jam. Jadi tempat ini memang berdekatan dengan panda. Nah ini di Mount Qingcheng, di distrik Dujiangyang, di Sichuan ya, Chengdu. Oke, kita masuk ke dalam ini. Jadi kita naikin bukit di sana ya. Lumayan tinggi bukitnya, kalau bisa sampai ke atas itu kalau nggak salah ada pagoda ya. Kita coba apakah kita bisa sampai naik ke atas atau enggak. Nah di sini ada pohon-pohon yang lumayan tua di sini ya. Udah tinggi banget ini pohonnya. Katanya udah ratusan tahun di sini pohonnya guys. Oke, kita akan masuk ke dalam. Kalau nggak salah di sini bayar 80 RMB. Ya sekitar 200 ribuan kalau kalian mau naik cable car ya. Oke, di sini cuacanya masih sejuk karena di bulan Maret masih enak lah ya, nggak perlu baju dingin tapi masih sejuk. Ya, ini saya pergi bersama 2 keluarga, jadi sama istri dan 2 anak. Teman saya juga sama, istri dan 2 anak. Jadi kita ber-8 total pergi ke China kurang lebih 15 hari. Dan di sepanjang jalan ini banyak yang jual souvenir, makanan tentunya juga ya guys. Jadi kalian nggak akan kelaparan di sini. Mereka pasti ada jual makanan dan souvenir di sini guys. Nah, kita lihat masih jauh nih ke dalam, sampai ada bukit ke atas gitu ya. Ada tangga yang lumayan cukup jauh. Nggak tahu kuat apa enggak untuk naik ke pagodanya ya, yang ada di atas. Ya di sini banyak snack-snack gini ya guys. Dan ini ada tempat souvenir juga yang ciri khas dari kota ini tentunya ya guys. Oke, kita sudah mulai naik tangganya. Tangganya seperti ini. Tadi ada beberapa orang yang menggunakan tongkat kayu. Jadi ada dijual juga tongkat kayunya. Kalau kalian pakai tongkat kayu itu lebih ringan lah dibandingkan jalan biasa seperti ini ya. Ini karena cuacanya dingin, jadi masih enak untuk naik tangga seperti ini ya. Ini masih jauh guys. Ya, naik, ada turunan seperti ini guys. Kalau buat orang tua kurang cocok sih. Ya, ini mumpung masih muda, kita coba sampai atas mana kita bisa kunjungi tempat ini. Ya ini jalannya udah cukup jauh, ternyata di sekitar sini ada danau, kita bisa naik perahu, nyebrang ke sana. Ya, pemandangannya di sini bagus, karena ini udah di gunung ya, udah di atas. Nanti kita akan naik perahu menyeberangi ini. Nah ini dia suasananya, sejuk guys. Hijau gini untuk menghilangkan stres ya. Jadi damai, entah kenapa makin umur kayaknya lebih cocok kalau kita pergi ke tempat yang dimana suasananya seperti pemandangan di sini guys. Kayaknya adem gitu, tenang untuk hilangin stres ya. Nah ini kita mau jalan untuk ke sisi seberangnya, supaya kita naik perahu dari sisi seberang untuk balik arah. Kayaknya udah nggak kuat untuk naik ke pagoda atas, ini masih jauh katanya, masih jauh banget. Jadi kita sampai danau ini aja, lalu segera balik ke bawah.
karena kita dari sini masih mau pergi ke beberapa tempat lagi, ke tempat perpustakaan yang ada di mall yang seperti kayak di Korea itu guys. Itu ada di sekitaran sini juga mallnya. Selain itu juga kita mau lihat satu tempat lagi. Setelah itu makan malam baru kita pulang ke hotel. Nah ini kita udah naik kapalnya guys. Padahal tinggal nyebrang ke sana aja. Ini berbayar guys. Tapi nggak terlalu mahal ya. Kita cobain aja naik kapalnya. Melewati danau yang tadi itu guys. Seperti ini. Dan sekarang udah jam 5 sore, kita mau balik karena kalau gelap di sini tidak ada lampu ya guys. Jadi udah sekitar kurang lebih hampir 2 jam di sini untuk jalan seperti ini guys ya. Sekarang saatnya balik, banyak kan jalanannya turun seperti ini. Beda kalau pas tadi datang banyak naiknya, sekarang banyak turunnya guys. Namanya juga menurun di bukit ya. Lumayan melelahkan walaupun hanya turun. Ya. Di sini kita mau ke 2 tempat lagi guys ya. Nah karena jalan menuju mobil lumayan jauh, tadinya kita jalan ya, sekarang udah capek, jadi kita naik ojek nih. Ojek bapak-bapak ini yang nyetirnya ini, dia cerita katanya umurnya dia udah 70 lebih, hampir 80 tahun. Masih kerja, masih kuat, bawa motor seperti ini guys. Luar biasa memang Cina ya. Nah ini nyetirnya juga masih bagus gitu ya. Jadi kalau ada jalan yang rusak, dia tetap hati-hati guys. Menjaga safety buat penumpang di sini guys. Jadi kita sewa tiga tempat karena satu motor ini cuma muat 2 orang, 2-3 orang lah. 3 orang masih bisa. Oke guys, kita balik ke parkiran mobil. 哎，你多大了？77。哇塞，还那么健康，体力健康。对啊，很厉害。Awas, Didi awas, awas, awas。慢点好，先生。好，谢谢。谢谢。东西要是现金。啊，现金我。啊，现金。20 现金ada 2 20. Nah ini guys yang harus dicoba nih, es krim White Rabbit. Jadi yang biasa permen ya White Rabbit, ini ada es krimnya, rasanya seperti kayak permen itu, enak banget guys. Kalian kalau ke China boleh lah beli ini untuk coba, rasanya enak. Ya beku ya gimana? Oke, kita sudah sampai di bookstore yang ada di Chengdu ini, gak jauh dari tempat tadi ya guys. Jadi untuk masuk ke sini itu free, gak bayar. Ini mallnya ini cukup besar, tapi sayangnya mallnya itu sepi banget guys, sepi. Orang ke mall ini hanya untuk ke bookstore ini doang guys. Ini mirip-mirip kayak yang di mana Korea, tapi di sini nih tempatnya lebih sempit, lebih kecil lah. Tapi full of book, di sini banyak buku. Dan mereka atapnya ini menggunakan seperti cermin, jadi kesannya mantul dan kalau kalian lihat ini jadi kayak gede banget tuh guys. Dan ini banyak orang foto di tengah-tengah ini karena ada tangga melingkar yang di tengahnya itu ada bukunya guys. Jadi ini lumayan happening di sini di Chengdu. Pasti orang mampir ke sini. Dan kebanyakan ke sini tuh pada numpang foto guys. Jarang ada orang yang belanja bukunya atau belanja sesuatu di sini ya. Karena ya nggak tahu juga ya buat apa bawa buku juga ya. Berat kan kalau kita beli buku, kecuali kalau kalian koleksi buku atau suka segala sesuatu dengan souvenir, boneka, mungkin kalian bisa bawa pulang dari sini guys. Banyak boneka di sini juga selain menjadi jual buku. Ya, tempatnya cukup bersih, nyaman dan bagus banget memang untuk foto. Dan nggak salah sih kalau kita berkunjung ke sini guys.
Nah ini karena udah menjelang malam, kita mau ke lihat apa itu danau, apa laut gitu ya, kali. Blue Tears, itu dia bagus banget di situ ya. Jadi danau itu ada di Danau Minciang. Nah ini kita sudah sampai tempatnya. Di danau itu, di rivernya ya, dikasih lampu berwarna biru dan itu deras banget guys airnya. Ini salah satu tempat yang wajib dikunjungi juga. Di sini juga kita akan makan malam di sini. Setelah itu kita baru balik ke hotel guys. Dan tempatnya ini cukup ramai. Kita lihat di sisi sebelah kiri nih danaunya. Namanya Blue Tears. Karena dikasih ada lampu birunya gitu ya. Dan danaunya ini juga bersih banget guys. Dan deras sekali di sini. Nah ini guys, kalian lihat danau. Tempatnya cukup ramai ya. Mau foto juga susah. Karena memang tempat yang wajib dikunjungi. Tapi mereka lumayan tertib dan rapi. Nih, bagus banget ya. Sepanjang koridor ini. Sampai ke dalam. Nanti di dalam itu ada tempat belanjaan juga. Baju, restoran juga ada guys. Jadi kita lihat dulu di sini baru kita masuk dalam untuk makan malam di dalam ya guys. Tuh. Nah, indah loh guys. Melihat begini aja tuh kayaknya damai, tentram. Gitu ya. Wow, keren guys. Bersih sekali nih. Airnya bersih sekali dan lumayan deras banget di sini. Kita zoom lagi ya, lebih dekat. Tuh, bening banget airnya. Ya. Oke, sekarang kita lihat ini di atasnya nih. Banyak ukiran-ukiran seperti ini di sepanjang koridor untuk masuk ke dalam. Ini ramai banget guys. Tapi ya masih nyaman lah untuk kita jalan-jalan di sini. Paling enak sih memang di bulan 3 ini cuacanya tuh sekitar belasan. Kadang-kadang ya bisa 8 derajat, kadang bisa 10 derajat, tapi masih enak lah guys. Kalau terlalu dingin juga nggak enak ya. Nah, kita mulai masuk ke dalam ya. Oke. Dari camilan lagi kan? Oh iya nih. Iya, dan kita mau coba cemilan yang paling wajib di sini yaitu mochi. Nah, ini mochinya ini panas guys. Ya, di dalam itunya langsung dikasih kacangnya seperti ini. Jadi fresh, masih anget. Rasanya nggak terlalu manis. Kalau di Indo kan manis banget. Sama sih sepertinya pakai bubuk kacang gitu. Tapi nggak terlalu manis gitu ya. Nanti kita lihat lagi cemilan-cemilan ini. Wow, ngantri nih guys. Kita skip aja, langsung cari makan malam aja di sini guys ya. Semoga makan malamnya cocok di sini. Nggak pedes. Karena kebanyakan daerah Sichuan ini suka masakan yang pedas-pedas. Ya, kita bawa anak-anak harus disesuaikan dengan mereka. Seperti ini, daging pork ya, picah. Lalu seperti biasa, makanan sehari-hari, telur dadar, ini wajib. Karena yang paling enak ini. Juga ada sayur-sayuran nih guys. Untuk mengimbangi, sayurannya ini fresh banget guys. Gila, bentuk warnanya aja kalian lihat kan fresh banget. Oke guys, sampai di sini dulu. Kita lanjut lagi di video berikutnya ya. Dan ini salah satu makanan paling enak juga. Daging picah seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys. Bye.